Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Kepada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan makna lokal, temporal, dan makna universal dalam memahami hadis. Namun sebelumnya, mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga kita diberikan ilmu yang berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Saya berharap kita semua selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kesehatan darinya dan juga ridhonya. Amin Allahumma amin. Oke, dalam memahami hadis, ya, kalau kita kemarin sudah membahas terkait dengan makna hakiki majazi, makna tekstual dan kontekstual. Nah, saat ini kita akan membahas pemaknaan hadis yang bersifat lokal, temporal, maupun universal. Ini berawal dari asumsi bahwa keberadaan hadis itu memang sangat historis. Faktanya, hadis sejak awal belum ada penulisannya. Namun hadis itu mulai ditulis berkat usulan dari sahabat Umar bin Khattab kepada Abu Bakar ketika melihat fenomena banyaknya sahabat Nabi yang gugur, apalagi sahabat-sahabat dekatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, proses penulisan hadis ini diawali dari kegelisahan ketika para sahabat banyak yang gugur. Maka umat Islam yang belakangan, dalam arti yang hidup pada masa setelah para sahabat itu, dia akan merasa kesulitan untuk menggali apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena prinsipnya kan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah, karena itulah kemudian hadis dibukukan, dikodifikasi. Sehingga dalam hadis ini akan menceritakan apa-apa yang terkait dengan Nabi, baik perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, juga sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW. Karena sifatnya yang semacam reportase, maka di sini proses penerimaan makna itu tidak selamanya bisa diterima begitu saja. Karena reportasenya ini banyak sekali. Bahkan kalau kalian melihat dalam kutubul hadis yang mu'tabarah, entah itu di kutubus sittah maupun di kutubut tis'ah, maka akan ditemukan sejumlah hadis yang banyak, mungkin sampai ratusan ribu hadis. Nah, dalam ratusan ribu hadis itu ada kemungkinan besar hadis-hadis itu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memahami hadis. Maknanya berbeda. Maka ada hadis-hadis yang kontradiktif, ada hadis-hadis yang bertentangan, bahkan ada hadis yang benar-benar satu tema kan, tetapi ada sedikit perbedaan. Nah, di situ. Nah, karena prosesnya ini yang ya bisa menimbulkan banyaknya pemahaman terhadap hadis, maka kita yang hidup saat ini, kita tidak bisa memilah-milah hadis itu. Faktanya teks hadis itu ada. Teks hadis itu ada. Apakah kemudian ketika hadis itu tidak relevan dengan kondisi kita saat ini, kemudian hadis itu tidak bisa diterima? Tunggu dulu.
Oke, kita akan melihat pertama kali terlebih dahulu begini. Terkadang hadis itu memang menceritakan peristiwa yang sedang terjadi. Jadi hadis itu bisa saja menceritakan apa yang benar-benar terjadi pada waktu itu. Oke. Kemudian cerita itu dibukukan. Ya, cerita itu dibukukan dengan segenap perawi. Nah, karena sudah dibukukan, maka cerita itu akan sampai pada kita yang hidup pada zaman sekarang. Kalau hadisnya itu bisa diterapkan, oke, kita bisa menerima. Tetapi kalau hadisnya ternyata tidak bisa diterapkan, kira-kira bagaimana ini dalam memahami hadis? Apakah hadis itu kemudian dibuang? Tidak bisa sembarang semacam itu. Kita harus cek dulu, apakah pemaknaan hadis ini bersifat universal, bersifat lokal, atau bersifat temporal. Nah, ini yang penting dalam mengkaji hadis itu. Nah, maka dalam tulisan ini Pak Abdul Haris juga menyoroti persoalan itu. Jadi kita berusaha untuk memilah makna hadis itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk bagaimana hadis Nabi, terutama yang bersifat universal, ini sholih likulli zamanin wa makanin, bisa diterapkan di manapun berada dan kapanpun berada. Kenapa? Karena umat Islam di dunia itu pada prinsipnya hendak meniru apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Prinsipnya adalah mengikuti sunnah Rasul. Ya, mengikuti sunnah Rasul. Namun persoalannya memang tidak semuanya sunnah Rasul itu bisa diterapkan di tempat lain dan di masa yang lain. Apalagi kita dengan Nabi Muhammad SAW itu terpaut jarak masa hidupnya itu hampir 15 abad. Ya, hampir 15 abad yang lalu. Nah, sehingga di sini ya belum tentu kita bisa menerapkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke. Jadi kita harus bisa memilah-milah masalah itu. Misalkan kalau di tulisan ini Pak Haris ini menyoroti bagaimana posisi Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Nabi itu ya manusia biasa, basyaron, ya, tetapi dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Nah, lakal basyari, basyaron lakal basyari. Jadi Nabi Muhammad ini memiliki kelebihan di antara manusia-manusia yang lain. Karena kelebihannya itulah banyak umat manusia, terutama yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk meniru sunnah Nabi itu sendiri. Nah, sunnah Nabi. Oke. Sebentar, saya cek surah ayatnya yang mana ini. Kalau tidak ada, udahlah kita langsung saja. Tadi saya sudah menuliskan hadis. Misalkan begini, hadisnya ini berbunyi malayarham layurham. Barang siapa tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Oke, kira-kira menurut kalian makna ini bersifat universal, lokal, atau temporal? Hadis ini ada dalam riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perawi utamanya adalah Abu Hurairah. Oke, perawi utamanya adalah Abu Hurairah. Malayarham layurham. Barang siapa tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Kira-kira universal, lokal, atau temporal? Mari kita lihat terlebih dahulu. Saya akan bercerita. Dari konteks hadis ini ada. Ini ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang melakukan sholat bersama cucunya.
kalau tidak salah Al Husain bin Ali, ya, jadi cucu yang kecil, cucu Nabi yang kedua. Kalau yang pertama kan Al Hasan ya bin Ali bin Abi Thalib. Nah, saat Nabi sholat selesai, kemudian Nabi mencium cucunya tadi. Nah, perbuatan Nabi ini kemudian dilihat oleh seorang sahabat bernama Al-Aqra' bin Al-Habis At-Tamami. Nah, sahabat itu kemudian matur kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi, saya itu punya 10 putra, namun saya tidak mau menciumnya sama sekali. Saya tidak mau menciumnya seperti itu. Akhirnya Nabi mengkomentari begini, mal la yarham la yurham. Siapa tidak mau mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Ini menunjukkan bahwa prinsipnya adalah saling mengasihi. Ya, prinsipnya adalah saling mengasihi. Dan hadis ini menurut saya ini maknanya berlaku secara universal. Kenapa? Karena sampai saat ini pun hadis ini tetap relevan. Tetap relevan. Jadi barang siapa mau ingin dikasih, maka dia harus mengasihi terlebih dahulu. Saya harus saling menyayangi. Jangan harap Anda itu mau disayangi, akan tetapi Anda sendiri berlaku kasar terhadap orang lain. Nah ini, ya, dari konteksnya ini, hadis ini, ya kalau kita melihat ideal moralnya, ya ideal moral atau common value-nya itu, ini prinsipnya adalah saling mengasihi dan berlaku secara universal, kapanpun dan dimanapun bisa dipakai. Oke, mari kita beranjak ke hadis yang kedua. La yufliha qaumun walau amruhum ra'atan. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i dari Abi Bakrah. Abi Bakrah itu bukan Abi Yakrah ya. Abi Bakrah. Jadi artinya begini, tidak akan beruntung, tidak akan makmur lah atau apalah, tidak akan jaya sebuah kaum kalau dipimpin oleh seorang wanita. Oke, sudah tahu artinya ya. Pertanyaannya, apakah pemahaman hadis ini berlaku universal, lokal, atau temporal? Nah, ini pertanyaannya sama. Nah, untuk menjawab itu, mari kita lihat asbabul wurud dari hadis ini. Asbabul wurud hadis ini adalah ketika Nabi pernah menyurati kepada Raja Kisra. Raja Kisra agar mereka mau mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam. Namun apa yang terjadi? Justru Raja Kisra merobek-robek surat dan menghina utusan Nabi Muhammad SAW tadi. Sehingga di sini mulai mancing pertikaian, kan begitu. Nah, namun Nabi Muhammad SAW tidak kemudian menanggapi secara kasar, tidak langsung kemudian diserang, tidak. Tapi Nabi justru udahlah, biarkan saja, nanti dia juga akan tahu akibatnya sendiri, kan begitu. Jadi ibaratnya itu tunggu saja, nanti dia akan kacau sendiri. Nah benar, ternyata di daerah Syria atau Persia, Kisra itu Persia kayaknya ya, itu terjadi kekacauan, konflik internal, saling berebut tahta, hingga putra mahkota pun terbunuh. Putra mahkota terbunuh. Sehingga raja itu hanya memiliki seorang putri, di mana putri itu sama sekali tidak pernah beraktivitas di luar. Kenapa? Karena memang budaya patriarki di daerah Persia saat itu kental banget. Seorang perempuan nggak boleh dia itu beraktivitas dalam ruang publik.
Sehingga putri Raja Kisra ini dia tidak memiliki skill apapun dalam urusan sosial kemasyarakatan. Nabi Muhammad SAW paham benar dalam kondisi ini, ya, paham benar. Akhirnya Nabi tahu kalau yang akan diangkat adalah putri tadi, ya. Jadi putri tadi itu kemudian diangkat menjadi raja, ya. Nabi cuman komentar la yuhya qaumun walau amruhum imra'atan, yo nggak akan bisa makmur kalau yang memerintah itu adalah seorang perempuan. Konteksnya adalah kerajaan Persia tadi. Konteksnya itu. Kenapa? Karena ratu yang diangkat itu ternyata dia tidak memiliki skill kepemimpinan sama sekali. Ya sudah, tunggu saja saatnya hancur. Nah, jadi hadis ini justru memiliki makna bahwa sebenarnya yang berhak menjadi pemimpin adalah mereka yang sudah terasah kemampuannya dalam urusan kepemimpinan, dalam urusan sosial kemasyarakatan. Jadi siapapun orang yang sudah terasah skillnya, maka dia berhak untuk memimpin. Namun apabila dia tidak pernah terasah lah dalam sebuah kepemimpinan, nah minimal organisasi lah, maka dia tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Karena apa? Skillnya nggak ada. Nah, dalam konteks saat itu yang dibidik, yang menjadi objek ternyata seorang perempuan. Jadi hadis ini sifatnya lokal dan temporal, ini menurut saya malah temporal. Jadi saat itu saja. Jadi apabila ada seorang perempuan kok kemudian dia memiliki skill kepemimpinan dengan baik, maka dia tidak termasuk orang yang dikhitabi oleh hadis ini. Karena konteks asbabul wurud dari hadis ini adalah merespon pengangkatan seorang ratu di daerah Persia yang kebetulan yang diangkat itu tidak memiliki skill kepemimpinan sama sekali. Nah, di situ. Jadi apabila ada perempuan kok tiba-tiba dia memiliki skill kemampuan untuk memimpin dengan baik, ya wajar-wajar saja. Maka saat ini seorang perempuan yang sudah terbiasa terjun dalam ruang publik, maka dia public speakingnya bagus, leadershipnya oke, ya maka kalau mau jadi DPR, mau jadi apa ya silakan, asal dia memiliki kemampuan itu. Al-Quran sendiri pernah menceritakan adanya Bilqis sebagai ratu yang paling adil. Ini bukan berarti Al-Quran tidak memberikan ruang kepada perempuan untuk berhak memimpin, tidak. Al-Quran malah justru mengapresiasi seorang pemimpin perempuan dengan cara menceritakan Bilqis. Bahkan dalam ceritanya dia tidak muslim itu. Tetapi justru Al-Quran menceritakan itu. Walaupun ceritanya debatable ya. Debatable-nya dalam arti pada akhirnya dia menjadi istrinya Nabi Sulaiman dan kemudian beriman pada Allah. Nah, itu ceritanya kayak gitu. Nah, tapi itu debatable tetap. Tapi yang jelas Al-Quran menceritakan tentang bagaimana keadilan Bilqis. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengapresiasi perempuan yang memiliki leadership yang bagus. Nah, kan begitu. Jadi hadis yang sering dibawa oleh politisi-politisi, terutama nanti ketika ada saingan politiknya yang kebetulan perempuan, maka ini hadis ini akan laris. Nah, tapi kalian selaku para pengkaji hadis ya harus paham benar. Ya, oke. Oke, selanjutnya hadis yang ketiga. Inhakus syawarib wa'ful lahi. Jadi potonglah kumismu dan panjangkanlah jenggotmu. Oke, hadisnya begitu. Jadi potonglah kumismu dan panjangkanlah jenggotmu. Wa'fullah ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar. Sahih jelas. Tapi hadis ini
Konteksnya apa? Konteksnya adalah ketika para sahabat itu dia tidak pernah mengatur apa ya itu jenenge, wajahnya lah, aksesoris alamiahnya ya, saya menyebutnya aksesoris alamiahnya. Tidak pernah terawat sama sekali sampai amburadul kan begitu. Sementara Nabi Muhammad paham benar bagaimana budaya Arab saat itu. Arab itu menganggap bahwa dengan adanya jenggot yang semakin besar, maka kewibawaannya juga semakin besar. Jadi disitulah letak kewibawaan orang Arab. Kumis kalau semakin pendek, dia akan semakin tampan, semakin berwibawa di sana. Karena ini hadis ini digunakan untuk menjawab orang Arab tadi yang kebetulan dia enggak, ya amburadul lah, orang tidak mau merawat dirinya sendiri. Maka hadis ini muncul. Jadi konteks untuk memendekkan kumis, memanjangkan jenggot ini bersifat lokal. Bersifat lokal, tidak bersifat universal. Kenapa? Iya, hadis ini masih bisa berlaku di Arab, tapi ketika hadis ini kemudian menyebar sampai di Indonesia, konsep kewibawaan orang Indonesia tidak seperti itu. Orang Indonesia itu orang yang paling yang wibawa ya, atau yang punya nilai plus ya mereka yang rapih, ya rapih, ya tidak ada kumis, tidak ada jenggot, bahkan sering dicukuri kan begitu. Seperti itu. Kewibawaannya berbeda. Kenapa? Karena ini terkait dengan tradisi dan budaya dari masyarakat setempat. Sehingga hadis yang memerintahkan untuk memanjangkan jenggot ini aslinya bersifat lokal, lokal Arab. Jadi tidak bersifat universal. Nah, begitulah kira-kira dalam memahami hadis-hadis yang dalam tanda kutip memiliki makna lokal, temporal maupun universal. Cara mengidentifikasinya bagaimana, Pak? Ya kita mau tidak mau harus melihat asbabul wurud dari hadis itu sendiri. Terus kemudian kita mencoba untuk mengimplementasikan atau menerapkan atau apa ya lagi, ya pokoknya untuk mengkontekstualisasikan hadis itu dalam wilayah-wilayah yang kita masuki lah, yang kita alami saat ini. Kira-kira masih relevan tidak hadis itu saya pakai saat ini, kan begitu. Nah, jadi tidak seluruhnya hadis itu bisa diterapkan. Contoh lagi, makan dengan menggunakan 3 jari. Itu kira-kira relevan bagi orang Indonesia yang sedang makan soto apa tidak, kan begitu. Jadi makna hadis itu ya harus tidak berlaku universal. Makan tidak semuanya pakai 3 jari. Suatu saat makan harus pakai cendok. Lah nek makame soto, makame sayur bening, ya nek makame korma nggo 3 jari oke. Ya, makame Mbak Pia patok nggo 3 jari oke. Ya begitu. Nah, jadi hadis itu kita harus pilah dan pilih. Ada yang memiliki makna universal, ada yang memiliki makna lokal, ada yang memiliki makna temporal. Oke, bisa dipahami ya terkait dengan hadis ini. Oke, nanti kalau ada yang belum jelas nanti bisa kita diskusikan dalam WA group. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.